Masih di arah angin TVRI kita masih membahas bagaimana kemudian upaya kita secara bersama-sama tidak hanya pemerintah tapi juga upaya kita semua untuk kemudian saling menjaga di tengah kondisi krisis yang terjadi saat ini, tidak hanya menjaga APBN kita tapi juga menjaga kita sebagai suatu bangsa Indonesia. Nah, masih bersama dengan Mas Fitra Faisal, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, lalu juga Pak Erik dari Komisi 11 DPR RI dan juga Mbak Wulan dari CSIS. Pak Erik, yang kemudian menarik adalah terkait dengan manuver sempit ekonomi 2026 yang kemudian juga Anda memiliki datanya, nanti kita akan tampilkan, tapi karena datanya terlalu kecil, Pak Erik bisa dibacakan atau dianalisa. Silakan, singkat saja Pak Erik. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya sampaikan bahwa APBN harus menjadi instrumen keadilan sosial. Jadi setiap rupiah yang dibelanjakan negara itu harus kembali ke rakyat dalam bentuk kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang luas. Ya. Maka pada kesempatan kali ini saya pengen juga share mengenai skenario kenaikan harga minyak itu memicu trade-off kebijakan fiskal. Jadi tanpa penyesuaian defisit berpotensi untuk menaik 3% dari PDB. Yeah. Jadi ini ada beberapa skenario yang saya sampaikan, kalau boleh di-share. Jadi bahwa baseline kita itu adalah harga minyak di angka $70. Kemudian kita juga ada beberapa program menarik seperti program Kampung Nelayan dan Garam, kemudian jalan dan jembatan, bendungan irigasi, perumahan layak huni, Koperasi Merah Putih, serta MBG. Saya melihat bahwa pemerintah sudah memiliki program yang sangat menarik, di mana pemerintah itu dengan skenario 70%, $70 hingga $120, pemerintah sanggup bertahan. Kalau kita lihat dari saya punya analisa, bahwa tinggal kombinasi aja, jadi beberapa program itu wajib di trade off. Jadi contohnya gini, kalau harus diprioritaskan, artinya apa saja program-program yang harus diprioritaskan, Pak Erik? Ya betul, harus diprioritaskan. Misalnya gini, pada saat kita punya harga minyak sangat tinggi, misalnya di angka 110, maka pemerintah harus merelakan bahwa program-program seperti Kampung Nelayan, kemudian bendungan sungai, itu ditunda dulu, dari schedule. Ditukar dengan program-program yang sangat menarik dan produktif, seperti MBG, Koperasi Desa dan sebagainya gitu. Sehingga kita bisa menjaga bahwa pada kondisi 120 US dollar per barel, kita masih bisa punya rasio defisit 3%. 3% tadi. Tapi kalau pemerintah tidak menjaga, maka ini akan jadi over. Dan ini akan memberatkan bagi APBN negara. Baik, kita balik lagi terkait dengan kalau undang-undang APBN sendiri kan batas tadi 3%, tapi kemudian Menteri Keuangan menyatakan belum ada pembahasan nih terkait dengan opsi menaikkan batas defisit 3%. Tapi jika kemudian harga minyak terus menaik, tekanan global terus meningkat begitu, apakah kemudian DPR melihat batas ini kemudian masih bisa dipertahankan atau ada membuka opsi pelebaran, Pak Erik, 3% ini melalui Perpu atau sebagainya? Opsi pelebaran dimungkinkan. Tapi menurut saya rasa 3% ini harus dikombinasikan lah. Karena ini angka-angka. Kalau melebar banyak ini akan kembali pada hutang nanti. Termasuk menggunakan SAL kita yang jumlahnya adalah 400 triliun rupiah tadi. Jadi dengan menggunakan SAL atau menggunakan pelebaran tadi, ini akan mengundang banyak defisit kita lebih tinggi lagi. Makanya pemerintah wajib membuat simulasi. Simulasi ini bahwa sebagai skenario 1 misalnya di angka 70, skenario 2 di angka 80, 90 sampai di angka 120 US dollar. Jangan sampai dengan 200. Nah, kalau itu kan soal takdir ya. Kalau takdirnya 200, maka pemerintah harus memikirkan lagi gimana strateginya. Pelebaran nggak mungkin karena ini strateginya agak tinggi. Termasuk kurs. Kalau kursnya sampai 20.000 kan, akhirnya pemerintah harus mikir lagi kan gimana caranya supaya April ini nyaman loh di 17 Pak, 17.000 terus lebih. Dan bahkan banyak yang meramalkan sampai 18. Tapi saya yakin BI cukup berpengalaman untuk membuat stabil di angka di bawah 17 lah. Gitu. Baik, saya langsung ke Mbak Wulan. Mbak Wulan, terkait dengan kurs sendiri, rupiah kita seminggu pertama di April ini kemudian masih nyaman di 17.000 lebih begitu. Asumsi minyak dengan rupiah ini kan sama-sama menjauh nih dari APBN. Nah, kemudian bagaimana fiskal kita merespon double hit ini? Sejauh mana juga dunia usaha yang kemudian membutuhkan kepastian sebetulnya nih terkait dengan APBN kita, butuh perubahan atau tidak nih 3% atau kemudian bagaimana nih? Apakah perlu perpukah untuk berubah atau seperti apa? Bagaimana?
kalau misalkan dari kita, sebenarnya kita tuh sempat bikin skenario. Dari yang asumsi pemerintah yang kenaikan $1 di ICP, kemudian meningkatkan subsidi sebesar 10,8 dan meningkatkan pendapatan di kisaran 3,6. Jadi kira-kira defisit naik 6,7. Sementara kalau misalkan USD IDR rate-nya, kalau misalkan naik sebesar Rp100, itu akan meningkatkan defisit kisaran 0,8. Nah kalau misalkan dari simulasi kita, 2x2 heat map gitu, itu kita memperkirakan bahwa defisit akan di atas 3% jika harga oil ICP itu di atas 85. 85 USD, tapi ini ICP ya, karena ICP dan Brent kan ada spreadnya. Nah sebenarnya kalau misalkan kita lihat, memang karena ada spreadnya itu, defisit di bawah 3% kemungkinan masih wajar di momen saat ini. Cuman memang yang perlu kita lihat apakah sebenarnya dari sisi APBN kita memiliki likuiditas yang cukup. Karena kalau misalkan kita di momen saat ini kita mengalami 3 tekanan. Pertama ada fiscal rigidity, di mana fleksibilitas untuk bermanuver dalam fiscal space itu udah cukup kecil. Ini karena faktor yang kedua juga, yaitu debt servicing kita cukup tinggi sekarang, sekitaran 40%. Nah, ini debt servicing itu adalah seberapa besar pelunasan hutang dan bunga hutang dibandingkan dengan revenue kita atau pendapatan negara. Dan yang kemudian adalah juga adanya fluktuasi terhadap harga minyak itu sendiri. Yang mana akhirnya kemungkinan dari 3 faktor ini membuat kebutuhan supply obligasi pemerintah itu meningkat. Nah, ada supply, ada demand. Nah, bagaimana dari sisi demand-nya? Kalau kita lihat kemarin credit rating outlook kita sempat downgrade, dan juga sekarang ada uncertainty di eksternal yang membuat investor asing juga berhati-hati. Kemudian itu akan mencoba menurunkan demand dan kemudian berimpact terhadap bond yield kita. Nah, kalau kita lihat sebenarnya bond yield kita juga dibandingkan dari akhir 2025 sempat naik sebesar 100 basis point di akhir Maret. Nah, ini yang sebenarnya perlu diperhatikan dan berhati-hati dari sisi pemerintah. Makanya kenapa banyak juga yang menyuarakan terkait SAL itu sendiri. Karena memang SAL kita itu ada sekitar 420 triliun. Tapi sekitar 320 itu ada di perbankan. Sekitar 200 triliun untuk kredit, yang mana itu kita harapkan berdampak terhadap sektorial, tapi 100 triliun terakhir itu diputarkan untuk membeli obligasi pemerintah, yang mana memang berguna untuk menurunkan bond yield tadi yang sempat kita stres itu. Tapi di sisi lain itu hanya berputar di pasar keuangan, tidak ada impactnya terhadap sektorial itu sendiri. Nah sebenarnya jadi kan sisa yang sekarang kemungkinan ada di dompet pemerintah itu sekitar 100 triliun itu. 100 triliun ya? Ya, sekitar 120. 120, ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan kebutuhan debt repayment kita yang sekitar 800 triliun di tahun 2026, SAL kita itu sangat sempit sekali seperti itu. Jadi itu makanya memang diperlukan sangat berhati-hati di sini. Nah, mungkin pertanyaannya selain SAL, sebenarnya kan kita bisa efisiensi anggaran, satu. Tapi apakah efisiensi anggaran itu bisa memberikan tekanan ekonomi juga tadi? Yang kedua, terkait tax atau revenue. Memang kita ada windfall dari kenaikan harga komoditas oil. Tapi kalau kita bandingkan, harga komoditas yang naik itu tidak semasif waktu ada perang Ukraine. Yang mana komoditas-komoditas unggulan Indonesia tuh semuanya naik, hampir ya, mostly naik seperti itu. Dan juga yang kedua adalah bisnis climate kita juga sekarang sedang menurun. Kalau misalkan tahun lalu juga kita bahas tentang sisi retail juga menurun, ada fenomena Rojali dan Rohana, dan juga middle income class juga daya belinya sempat menurun, seperti itu. Yang mana dari penurunan ini dan juga ada tekanan dari cost raw materials mereka, sekarang juga ada isu dari cost plastik naik, seperti itu kan. Yang mana menurunkan profit dari perusahaan dan yang kemudian akan membuat pendapatan pemerintah itu resikonya akan menurun. Jadi dari sisi revenue juga kita agak risky dan juga efisiensi juga itu perlu berhati-hati bagaimana dampak terhadap ekonomi keseluruhannya. Ya, maka dari situ. Mas Fitra, merespon apa yang kemudian diungkapkan Mbak Ulan dari CSIS, ada beberapa catatan terkait dengan tekanan, lalu juga SAL tadi, ada juga manuver sempit ekonomi 2026 yang kemudian disampaikan oleh Pak Erik tadi, butuh beberapa skenario. Tanggapan Anda? Ya, pemerintah kan sudah punya skenario-skenarionya ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama dalam konteks penyisiran anggaran ya, without touching SAL at all, kita sudah mampu mensecure 130 triliun rupiah ya. Dan dari sisi kalau kita bicara mengenai target ICP dan jadi target terbaru dari pemerintah yang $100 per barrel, bahkan secara to be more exact 97 ya, Pak Purbaigi sudah menyampaikan,
itu sudah ada duitnya ya untuk kemudian memberikan subsidi dan kompensasi energi, dan bahkan Pak Purbaya juga lewat skema itu sudah menjamin kemarin di Komisi 11 ya Pak, untuk tidak menaikkan harga sampai akhir tahun, dan kita masih kuat untuk melakukan itu. Yang kedua adalah kalau kita bicara tekanan fiskal, kita juga tadi betul sekali Mbak Wulan bisa lihat dari bond yield. Nah jadi gini, SAL kita 500 triliun, 200 triliun rupiah sudah masuk ke Himbara. Injeksi ke Himbara itu meningkatkan credit growth dan juga meningkatkan potensi corporate bonds. Kemarin year to date corporate bonds kita sudah meningkat 52 triliun rupiah dan kebanyakan untuk working capital. Kenapa? Karena dia memanfaatkan ya yield yang sempat anjlok di kuartal keempat karena ada injeksi likuiditas, sehingga ada efek ekonomi dan juga ada efek ekspansi dari sisi corporate. Terus yang kedua ya, pemerintah juga kemarin sudah melakukan early issuance ya, bahkan di akhir tahun ya. Jadi akhir tahun itu di bulan Desember kalau ingat ya, kita sempat kemudian melakukan early issuance itu sekitar 40 triliun kalau tidak salah, atau sisanya ya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari sisi pembiayaan, gapnya dengan issuance-nya itu kita kemarin surplus 40 triliun yang dimasukkan ke saldo anggaran lebih. Nah kenapa kita melakukan early issuance? Karena waktu itu di bulan Desember yield-nya itu 6,1 ya. Jadi itu menarik, kenapa? Karena yield-nya lagi murah. Nah kemudian menyadari bahwa ada tekanan geopolitik sampai kemudian kemarin sempat ada 6,9 sampai 7% yieldnya, maka pemerintah menggelontorkan lagi 100 triliun rupiah, sebenarnya bukan menggelontorkan, memindahkan lagi yang dari Bank Indonesia kepada sistem masuk ke perbankan 100 triliun rupiah, dan yang 100 triliun ini diberikan fleksibilitas untuk kemudian memberikan membeli bond, sehingga pada akhirnya bond yieldnya sempat anjlok ya dari 6,9 ke 6,6%, tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Wulan, sehingga tekanan fiskal dari sisi itu bisa berkurang. Nah sisanya berapa? Ada 200 triliun rupiah lagi nih yang ada di Bank Indonesia. Dipakainya berapa? Paling maksimal 100 triliun rupiah, karena tadi saya sampaikan 130 triliun rupiah kita berhasil sisir, bisa ada 100 triliun rupiah lagi untuk hal lain yang tidak produktif, 230 triliun rupiah. Jadi tanpa harus touching yang tadi kita gunakan 100 triliun rupiah lagi, itu sebenarnya sudah cukup aman gitu kan. Nah terus tapi kan kita harus selalu siap sedia ya untuk segala worst case scenario. Kalau semua layer ini udah kita lakukan, apalagi ya ada Perpu tadi disampaikan juga oleh Pak Erik ya. Kemungkinan itu akan bisa dilakukan. Ada kan, Pak Erlangga juga sudah menyampaikannya juga waktu itu di rapat kabinet ya, bahwa bisa aja skenario terburuk kalau misalnya bisa breaching 3% ya ada Perpu. Tapi Pak Presiden amanatnya begini, ini sangat spesifik. Kita akan tetap menjaga itu di bawah 3%. Itu tidak ada kompromi sekarang. Nah, untuk itu berarti ya kita sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Presiden. Pak Presiden minta di bawah 3% dan Pak Purbaya sudah melihat bahwa kita masih bisa di bawah 3% tanpa harus menghadirkan Perpu itu. Karena kalau kita bicara Perpu, meskipun ini adalah skenario bagian dari skenario terburuk, COVID-like situation, global economic condition lebih tertekan, dulu COVID tekanan global, ini juga tekanan geopolitik secara global. Tapi ya ini kan suatu hal yang worst case, yang beda dengan COVID. Kalau COVID waktu itu kan semuanya memberikan stimulus fiskal. Dalam hal ini kan tidak semua negara memberikan stimulus fiskal, sehingga kita harus ada beban komunikasi dengan lembaga rating. Maka pilihan ini sebagai last resort bisa saja dilakukan, tapi mungkin bukan sekarang ya. Kita akan tetap menjaganya di bawah 3%. Gitu. Oke, balik lagi Mas Fitra, ini kan kemudian banyak pihak yang kemudian mendorong adanya reformasi subsidi energi. Ini yang juga dinilai penting karena distribusi dari subsidi kita ini masih belum tepat sasaran begitu. Bagaimana respon dari pemerintah sendiri terkait dengan reformasi subsidi energi ini? Ya, kita kan sudah menjalankannya selama beberapa tahun terakhir ya. Bahkan semenjak tahun 2014 jadi sudah ada reformasi subsidi tersebut ya. Tetapi begini Mas, kita harus bicara mengenai jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Subsidi ke barang itu memang tidak dikehendaki oleh para ekonom. Ya, kenapa? Karena itu bakar duit. Subsidi ke orang itu jauh lebih dikehendaki. Salah satu contoh subsidi ke orang apa? Tadi disampaikan Pak Erik, MBG. Itu kan kita subsidi ke anak-anak. Nah, meskipun tadi ada kritik juga, saya juga melihat ekonom juga mengkritik MBG. Ya memang ada beberapa masalah, tapi kan ini sebenarnya yang dicita-citakan ekonom selama ini adalah subsidi ke orang, subsidi langsung ke anak-anaknya, gitu kan. Nah, jadi dari sisi itu sebenarnya kita memang akan mengalihkan subsidinya, ya dari subsidi yang lewat bakar duit yang gak jelas, ya hasilnya gimana, langsung ke subsidi ke orang dan subsidi ke program-program produktif tadi. Program-program yang jauh lebih produktif. Tetapi gini Mas, masalahnya kita tidak bisa kemudian menghilangkan opsi subsidi kompensasi energi ini
tadi yang saya sampaikan bahwa sekarang middle class kita masih dalam tekanan. Ketika kita mengurangi opsi subsidi dan kompensasi energi, ya mungkin kan kemarin ada pendapat-pendapat dia naikin aja sih. Dulu juga pada saat kondisi seperti ini kita sempat naikin gini. Dulu tahun 2014, 2013 ya dan beberapa kali kita menaikkan subsidi dan kompensasi energi, kondisi middle class kita belum tertekan seperti sekarang. Nah, setelah Covid itu ada scaring effect. Scaring effect itu efek luka akibat pandemi, orang-orang harus terlempar dari sektor formal ke sektor informal, income mereka jatuh, sekarang belum benar-benar pulih. Nah, ketika pemerintah mencoba secara bertahap untuk memulihkan industri supaya memberikan ruang formal ekonomi yang untuk middle class, cuma masalahnya ini kan butuh waktu. Ya, project-project memberikan ruang ekonomi itu butuh waktu. Mayoritas masih berada di informal sektor, sehingga apa yang bisa dilakukan pemerintah sekarang, setidak-tidaknya beban mereka tidak ditambah. Nah, makanya ya kalau kita lihat dari jumlah tabungan itu lebih mengenaskan Mas Ardi. Singkatnya, 98,8% orang Indonesia yang punya tabungan itu sekarang rata-rata saldonya itu tinggal 1,7 juta rupiah. Tahun 2019 3 juta rupiah. Makanya dulu sempat ada meme yang berkembang. Pinjam dulu 100 supaya silaturahmi tidak putus. Kenapa? Karena middle class memang tabungannya udah berkurang. Mereka cuma paycheck to paycheck. Bahkan gaji bulanan itu cuma cukup buat 2 minggu awal. Mereka bahkan udah gak ada tabungan lagi. Nah dengan kondisi seperti itu maka yang dilakukan apa? Ya tidak menambah tekanan. Ya, makanya ini harganya tidak dinaikkan terlebih dahulu. Dan itu terbukti itu adalah keputusan, mudah-mudahan keputusan yang baik. Kenapa? Karena as we speak sekarang itu Brent sudah 93 US dollar per barrel. Kalau misalnya kita kemarin naikin, ya kan ini udah turun gitu kan. Jadi ruang fiskalnya memang lebih terbuka lagi, menjadi lebih fleksibel gitu. Kurang besar apa hati para middle class kita? Artinya ini kan dengan kondisi harga BBM non subsidi kita sebetulnya hampir sama kan dengan Amerika Serikat, belum lagi upah kita juga jauh beda dengan Amerika Serikat. Itu yang kemudian nanti kita akan bahas bagaimana upaya-upaya untuk kemudian melindungi agar tidak terjadinya masyarakat kelas rentan ini juga akan turun tingkat begitu. Usai jeda kita masih akan bahas, saudara tetap bersama kami di Arah Angin TVRI, kami kembali saat lagi.